berkat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun kita berada. Jumpa lagi dengan kami, Majelis Jemaat Gereja Efrata Wosi Manokwari bersama JERPSI TV. Izinkanlah saya membacakan sebagian kecil dari firman Tuhan dan kita merenungkannya secara bersama-sama untuk menjadi pengawal, untuk menjadi batu penjuru kita, untuk memulai kehidupan kita, aktivitas kita di hari ini. Bapak Ibu, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena di saat ini kami boleh bertemu kembali. Kami Engkau sempatkan kembali untuk membaca sebagian kecil dari firman-Mu, untuk merenungkannya secara bersama-sama. Apa yang akan kami bawakan tidak ada gunanya apabila Engkau tidak bersama dengan kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, urapi kami Tuhan, sehingga apa yang kami bacakan, apa yang kami renungkan, itu boleh membawa pengaruh yang baik buat hidup dan kehidupan kami, hidup dan kehidupan keluarga kami, hidup dan kehidupan saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Kami siap membaca, merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, pembacaan kita di saat ini terambil dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Satu ayat saja. Firman Tuhan berbunyi demikian, hikmat yang dari atas. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, tema renungan kita di saat ini saya beri judul iri hati, akar dari segala perbuatan jahat. Bapak Ibu yang diberkati, sebelum kita masuk ke dalam renungan, ada baiknya Bapak Ibu kita sama-sama belajar tentang apa yang dimaksud dengan iri hati. Iri hati adalah perasaan kurang senang ketika melihat orang lain memiliki kelebihan dan keberuntungan, baik itu prestasi, kekuasaan, materi, atau lainnya. Pada kenyataannya, orang yang iri hati biasanya ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain yang dilihat sebagai saingannya. Iri hati juga bisa kita artikan sebagai suatu kebencian yang diakibatkan karena orang lain memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya dan dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, sungguh luar biasa ketika hati kita dipenuhi oleh iri hati, maka akan menimbulkan perbuatan-perbuatan jahat. Ketika hati kita dipenuhi oleh iri hati, kita otomatis atau kita besar kemungkinan akan melanggar perintah ke-10 dari 10 perintah Tuhan. Apa perintah ke-10 itu adalah jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu, dalam kisah Alkitab, kita bisa membaca beberapa cerita tentang kejatuhan manusia dalam dosa yang diakibatkan oleh iri hati. Kita tahu bagaimana Raja Daud menginginkan istri dari Uria. Bapak Ibu bisa baca itu dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27. Daud melakukan persinahan
terhadap Batsheba, istri dari Uria. Dan bahkan Daud melakukan suatu konspirasi bagaimana supaya Uria bisa mati di medan perang dan Batsheba menjadi milik kepunyaan Daud. Daud sudah melanggar perintah ke-10, yaitu menginginkan istri sesama manusia. Yang kedua, kita boleh baca dalam Kejadian pasal 4 ayat 3-8. Bagaimana Kain membunuh adiknya Habel. Ketika persembahan Kain ditolak oleh Allah, dia iri hati terhadap Habel dan dia melakukan pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Dia mengambil nyawa adiknya, melanggar perintah ke-10. Bapak Ibu juga bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1-29. Bagaimana Raja Ahab melakukan konspirasi untuk membunuh Nebot karena menginginkan kebun anggurnya, melanggar perintah ke-10. Apa yang kita bisa petik dari pembacaan kita dan renungan kita ini adalah berhati-hatilah dengan sifat iri hati. Karena iri hati merupakan pangkal atau akar dari perbuatan jahat. Di zaman sekarang ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, banyak kejadian-kejadian terjadinya perampokan, pembunuhan, pembegalan hanya karena iri hati. Menginginkan motor sesamanya, menginginkan perhiasan-perhiasan sesamanya. Bagaimana cara kita sebagai umat Kristen untuk menghindari yang namanya iri hati? Karena iri hati adalah sifat dasar dari manusia. Manusia selalu mau lebih dan lebih lagi. Manusia tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang ada padanya. Dan bahkan selalu melihat apa yang ada dimiliki orang lain lebih daripada dirinya. Padahal Bapak Ibu, ketika kita mau menyadari bahwasanya berkat Tuhan sudah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita menjadi orang yang sangat beruntung dibanding orang-orang lain. Bapak Ibu dan saya, kita memiliki keluarga. Kita boleh ada saat ini, kita boleh sehat, kita boleh terbebas dari penyakit COVID-19. Ada hal yang sungguh luar biasa yang mungkin orang lain tidak miliki, yang mungkin orang lain tidak seberuntung kita. Jadi Bapak Ibu, agar supaya iri hati tidak merenggut kehidupan kita, marilah Bapak Ibu dan saya kita menjaga hati kita dari keinginan yang berlebihan. Janganlah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita harus merasa puas dengan apa yang kita miliki. Dan kita harus mau mengakui kelebihan orang lain. Kita juga harus dapat menjaga hati dari rasa iri hati terhadap sesama dengan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, sungguh ironis ketika kita berhidup bertetangga, terkadang kita iri terhadap tetangga kita iri terhadap orang sekeliling rumah kita. Padahal kalau kita mau menyadari bahwasanya tetangga adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Ketika kita mendapat kemalangan, ketika saudara-saudara kita jauh, tentulah keluarga terdekat atau tetangga-tetangga terdekat yang menjadi penolong kita. Jauhkanlah sifat iri hati, jauhkanlah sifat mengingini apa yang kita tidak miliki, dan bersyukurlah dengan apa yang telah kita miliki. Yakin dan percaya, dan kita melakukan semuanya itu, kita pasti akan merasa beruntung. Karena berkat Tuhan ternyata ada atas diri saya, Bapak Ibu, kita semua sebagai orang yang percaya, dan kita meyakini bahwasanya berkat Tuhan tetap tercurah atas hidup dan kehidupan kita. Amin. Demikian jauh pembacaan kita dan renungan kita. Untuk mengaminkannya,
Bapak, Ibu, dan saya, kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, biarpun pembacaan ini begitu singkat, biarpun renungan yang kami bawakan penuh dengan kekurangan, tetapi kami yakin dan percaya apa yang termasuk di dalam pembacaan ini, kiranya boleh kami amalkan itu dalam perbuatan kami, amalkan itu dalam kehidupan kami, baik kehidupan kami dalam keluarga, kehidupan kami bertetangga, kehidupan kami bermasyarakat, bahkan berjemaat. Ketika iri hati menguasai kami, jauhkan itu Tuhan, bantulah kami karena kami manusia lemah terhadap keinginan daging. Hadirlah senantiasa Tuhan mengingatkan kami, menguatkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Ketika niat iri hati menguasai mereka, jauhkan dari semuanya itu Tuhan, karena Engkau sendiri mengatakan bahwa iri hati adalah akar dari segala kejahatan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mau mencontoh kehidupan Tuhan kami Yesus Kristus. Rela menjadi pelayan, mau merendahkan dirinya hanya untuk melayani, mau menjadi penggembala buat kami domba-dombanya. Tuhan kami Yesus Kristus adalah gembala yang terbaik buat kami. Biarlah apa yang telah diajarkan kepada kami, boleh kami amalkan itu, boleh kami terapkan itu dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah renungan ini bisa menjadi awal dalam kami melakukan aktivitas kami di hari ini. Terima dan sahuti doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah pembacaan dan renungan kita di saat ini. Biarlah Tuhan yang memiliki hikmat itu senantiasa memberikan tuntunan bagi hidup dan kehidupan kita, hidup dan kehidupan saya dan saudara-saudara. Terima kasih.